Kesaksian S1G, yes. Shalom, salam S4Q. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan yang akan memberkati kita hari ini yaitu Petrus dan integritasnya, yang terambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-19, yang berbunyi seperti berikut. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pada ayat yang ke-15, Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata mereka yang dimaksud adalah murid-murid Yesus yang lain. Petrus atau Simon Petrus adalah salah satu dari 3 murid yang sering bersama-sama dengan gurunya. Dimanapun Yesus melayani, ketiga orang itu selalu turut serta. Selain Petrus, ada Yohanes dan Yakobus yang begitu dekat-dekat dengan gurunya. Contohnya saat Yesus membangkitkan anak Yairus, mereka ada bersamanya. Juga ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, ketiga orang itu juga turut menyaksikan momen tersebut. Meskipun demikian, Petrus pernah mengkhianati Yesus. Walaupun ia berkata di Matius 26 ayat yang ke-35, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Tetapi apa yang diperbuat Petrus berbeda dengan apa yang pernah ia ucapkan. Pada waktu ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika Yesus harus disalibkan, ketiga orang itu, Petrus, Yohanes, Yakobus, kembali kepada kehidupan lamanya sebelum dipanggil menjadi murid Yesus, yaitu sebagai nelayan. Memang tidak mudah memiliki integritas, karena integritas berbicara tentang kesetiaan, komitmen, dan totalitas secara keseluruhan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang harus kita lakukan. Sebagai anak Tuhan,
kita dituntut menjadi orang yang berintegritas. Bila kita berkata, aku mengasihi Tuhan, atau Tuhan adalah yang utama dalam hidupku, maka kita harus membuktikan dengan tindakan kita. Sejauh mana kita mengasihi Dia, dan benarkah Ia menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Apakah buktinya? Kepada Petrus, meskipun sempat gagal dan tidak punya integritas, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Sekalipun dia sudah berkhianat dan menyakiti hatinya, ketika bertemu kembali dengan Petrus, Yesus masih memberi kesempatan untuk kembali melayani. Ditanyakan, apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan? Bukankah pertanyaan itu Tuhan ulang sebanyak 3 kali? Akhirnya Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Dia merespon panggilan Tuhan, yaitu menjadi penjala jiwa-jiwa. Bila kita pelajari dalam Alkitab, Petrus menjadi orang yang luar biasa bagi Tuhan, bahkan rela mati sebagai martir demi Injil Kristus. Jadilah orang-orang Kristen yang berintegritas, bukan yang munafik. Renungan hari ini disadur dari buku Renungan Harian Air Hidup. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S for K. Yes.